Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Herlinawati, mahasiswi Pasca Sarjana STAI Dr. KHEZ Muttaqin Purwakarta. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Desain Kurikulum PAI berupa lisan melalui video ini. Baik, soal yang akan saya jawab pertama yaitu soal nomor 1 mengenai kelemahan krusial desain kurikulum PAI. Kalau saya melihatnya, kelemahan yang paling krusial dari desain kurikulum PAI ini yaitu pada penekanannya yang masih menekankan aspek kognitif atau pengetahuan. Jadi kurikulum PAI didesain untuk mengetahui banyak hal tentang agama, tentang sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kelas atas sudah pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendalam, tetapi kurang menyentuh aspek internalisasi nilai-nilai kehidupan. Jadi banyak siswa paham pengetahuan, banyak siswa belajar mengenai teori-teori, pengertian, dalil-dalil, hukum-hukum, juga bahkan hafalan, akan tetapi kurang pembiasaan, kurang tercermin nilai-nilainya dalam kehidupan gitu. Jadi banyak siswa yang paham pengetahuan saja, akan tetapi dalam penerapannya itu masih kurang. Jadi kurang menyentuh gitu nilai-nilai kehidupan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya PAI ini jadinya hanya terasa seperti mata pelajaran aja gitu. Jadi hanya untuk siswa mengetahui tentang teori-teori, hukum-hukum, dan lain-lain aja gitu. Tapi kurang terasa sebagai pedoman. Sedangkan PAI ini kan tujuannya itu kan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, berkarimah gitu. Jadi menurut saya kelemahan paling krusialnya itu penekanannya yang masih pada aspek kognitif, tapi kurang menyentuh internalisasi nilai-nilai kehidupannya. Nah, dampaknya itu tadi banyak siswa yang paham pengetahuan tapi tidak sepenuhnya atau kurang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya gitu pelajaran PAI-nya. Banyak siswa belajar tentang kejujuran, banyak siswa belajar tentang sholat, tentang puasa, dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya tercermin. Nah, mungkin rekomendasi saya, kurikulum PAI perlu lebih kontekstual dan menyentuh nilai-nilai kehidupan berbasis kontekstual gitu. Kemudian juga untuk penilaiannya nggak hanya terpaku pada penilaian tes akademik saja, tapi bisa pada pembiasaan, keteladanan, kemudian perubahan karakter siswa. Karena harapan saya kurikulum PAI ini nanti anak-anak ini selain mengetahui mengenai pelajaran agama, mereka juga bisa menanamkan pemahaman-pemahaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi PAI nggak berhenti di sekedar tahu atau pada level tahu aja, tapi naik ke tahap menjadi gitu. Jadi PAI benar-benar kerasa sebagai pedoman. Jadi nggak hanya menekankan aspek kognitif saja, belajar banyak hal tentang agama, jauh mendalam ke sana kemari, tapi justru hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari, internalisasi nilai-nilai kehidupannya itu nggak tersentuh. Harapannya PAI lebih kontekstual, lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kemudian juga lebih diutamakan pembiasaan, keteladanan-keteladanan yang dapat benar-benar membuat siswa itu menuju pada akhlakul karimah, seperti itu. Jadi nanti tesnya juga bukan hanya sekadar tes akademik saja, tapi bisa pada tes pada penilaian pembiasaan, keteladanan, dan perubahan karakter siswa. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Jadi kalau saya diminta untuk menjelaskan mengenai hakikat dan tujuan kurikulum PAI, saya akan menjelaskan begini.
Kalau hakikat itu ruhnya, pondasinya, jati dirinya kurikulum PAI untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Sedangkan tujuannya ini lebih ke operasionalnya, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin didapat, apa yang ingin dihasilkan dari hakikat tersebut, apa yang ingin dicapai secara nyata, seperti itu. Misalkan hakikatnya menanamkan kejujuran, hakikat kurikulum PAI-nya. Nah, berarti hasil yang ingin dicapainya ini ingin siswa dapat terbiasa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau hakikat ini ruhnya, pondasinya, jati dirinya. Sedangkan kalau tujuan ini apa yang ingin dicapai secara nyata, hasil yang ingin dicapai secara nyata. Tadi hakikat kurikulum PAI membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, berarti tujuannya itu supaya siswa terbiasa melaksanakan ibadah, terbiasa berperilaku baik, terbiasa berkata jujur, terbiasa beradab, berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu model pembelajaran PAI apa yang paling realistis untuk sekolah dengan keterbatasan guru dan sarana yang ada di sana. Kalau menurut saya, model yang paling realistis yaitu model pembelajaran berbasis kontekstual. Jadi pendekatan yang menghubungkan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata siswa gitu, dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa model ini? Karena model ini lebih ke melihat bagaimana siswa menerapkan pengetahuan, nilai-nilai agama yang mereka dapat dalam dunia nyata mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi model ini juga nggak memerlukan banyak sarana yang rumit ataupun mahal dan sebagainya gitu, karena kan model ini lebih ke melihat bagaimana siswa dapat menghubungkan atau menerapkan pengetahuan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari. Jadi guru juga bisa leluasa menggunakan metode-metode apapun kalau dengan model berbasis kontekstual ini disesuaikan dengan kehidupan nyata siswa gitu. Nah, model ini juga cocok karena siswa nggak hanya belajar tentang pengetahuan-pengetahuan aja, tapi juga menyentuh internalisasi nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Jadi satu pelajaran terpenting apa yang dapat diambil kurikulum PAI di negara lain Islam atau non-Islam. Nah, kalau menurut saya sedikit yang saya tahu, jadi pelajaran terpenting yang bisa diambil dari kurikulum PAI di negara lain itu tentang pelajaran mereka yang menekankan pada nilai-nilai universal Islam. Jadi nggak hanya fokus pada ketaatan individu, nggak hanya fokus pada ketaatan pribadi mengenai ibadah, mengenai puasa, baca Quran, zakat dan sebagainya, tapi ditekankan juga pada aspek-aspek sosialnya. Diajari bagaimana cara memanusiakan manusia, kemudian nilai-nilai sosial lainnya seperti toleransi, tanggung jawab sosial. Nah, itu pelajaran terpentingnya justru di sini, tentang bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan banyak ras, banyak suku, banyak perbedaan, banyak perbedaan agama gitu. Bagaimana cara kita bertoleransi, tetap hidup damai berdampingan dengan orang lain yang berbeda-beda suku dan agama. Jadi kita bisa ngambil satu pelajaran penting ini. Jadi PAI itu nggak hanya terus-terusan menekankan atau mengenalkan, mempelajari tentang dosa, tentang pahala, tentang ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, tapi juga diajarkan tentang aspek-aspek sosialnya, tentang bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain, tentang bagaimana seharusnya kita bertoleransi, bagaimana seharusnya kita bertanggung jawab
gitu, tanggung jawab sosial, tanggung jawab pribadi, bagaimana seharusnya kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah itu sebenarnya jauh lebih penting, apalagi kalau menurut saya siswa-siswa sekolah dasar ya, siswa-siswa sekolah menengah, dibanding mereka jauh mempelajari tentang hukum-hukum A, B, C, D sampai ke dalam-dalamnya gitu. Lebih penting itu mereka ditekankan dulu dipelajari aspek-aspek kehidupan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bertoleransi dengan orang lain, bagaimana cara kita bertanggung jawab gitu. Juga pelajaran-pelajaran agama yang menyentuh nilai-nilai kehidupan yang dapat membina karakter siswa. Kenapa dipandang lebih penting? Karena agar siswa tidak takut terhadap pelajaran agama. Pelajaran agama itu gak dipandang hanya mengenalkan hukum-hukum, menjudge gitu, ini dosa, ini pahala, ini dosa, ini pahala, tapi nggak bisa menyentuh hati. Bagaimana cara kita mencintai agama Islam, mencintai Tuhan, bagaimana kita benar-benar merasa kalau Islam ini indah, Islam ini damai, benar-benar ngerasa Islam ini seru gitu. Jadi menurut saya itu aspek terpentingnya, itu pembelajaran nilai-nilai universal Islam yang gak hanya fokus pada ketaatan pribadi, tapi juga aspek sosial. Terutama kita ini kan Indonesia masyarakatnya majemuk, berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6 mengenai perubahan kurikulum pendidikan agama Islam. Itu apakah lebih didorong oleh kebutuhan peserta didik atau kebijakan negara? Kalau menurut saya itu lebih ke kebijakan negara. Kenapa demikian? Apa alasan akademiknya sehingga saya menjawab ini? Karena hampir setiap periode pemerintahan ganti, kurikulum juga ganti. Padahal yang satu aja goalsnya, tujuannya belum tercapai sepenuhnya. Belum benar-benar terasa perubahan di sekolah, perubahan di rumah, perubahan peserta didik, kebiasaan-kebiasaan karakter peserta didik. Ini menggunakan kurikulum yang satu, udah ada, ganti lagi kurikulum yang baru. Ya mungkin memang tujuannya itu untuk merevisi, merenovasi, menambahkan gitu ya, beberapa aspek di dalamnya itu untuk kemajuan peserta didik, kemajuan pendidikan. Tapi terkadang kalau terlalu sering bergonta-ganti kurikulum, ujungnya yang satu aja belum tercapai udah ganti lagi. Akhirnya pendidik, peserta didik, dan staf-staf sekolah juga jadinya pusing gitu, bingung, udah ganti lagi yang baru gitu. Baru menyesuaikan, baru merasa nyaman, baru kerasa sedikit perubahannya, udah ada lagi kebijakan kurikulum yang baru, seperti itu. Jadi menurut saya lebih didorong karena kebijakan pemerintahan. Padahal kan idealnya seharusnya perubahan kurikulum pendidikan agama Islam ini kan lebih didorong oleh kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, dinamika sosial yang berkembang, disesuaikan gitu dengan kondisi nyata kehidupan peserta didik, gimana anak-anak sekarang, disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat sekarang, seharusnya itu kan. Nah, dan seharusnya setiap kurikulum ini harusnya punya capaian, punya target yang benar-benar udah kerasa gitu perubahannya. Kalau perubahannya udah kerasa, kalau benar-benar udah penerapannya udah maksimal, nah baru ganti lagi, berubah lagi kurikulum PAI-nya. Itu pun seharusnya idealnya kan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dengan kondisi zaman gitu. Tapi realitanya di Indonesia ini sepertinya lebih sering gonta-ganti kurikulum pas ganti pemerintahan, ganti periode pemerintahan, ganti menteri, ganti kebijakan juga, kurikulumnya juga ikutan ganti. Yang satu belum kerasa perubahannya, udah datang lagi yang baru. Nanti gak lama kemudian kalau menterinya diganti atau periode pemerintahannya diganti, kurikulumnya juga ganti. Padahal menurut saya kalau misalkan kurikulum pemerintah atau menteri sebelumnya ini terasa bagus, terasa enak, ya sudah lanjutkan saja, paling tinggal ditambah atau dikurangi yang perlu aja gitu, disesuaikan dengan
kondisi zaman dengan kondisi nyata gitu peserta didik yang sekarang ini bagaimana dengan dinamika sosial. Nah, dengan dinamika sosial yang sekarang ini bagaimana gitu. Nanti kalau emang dirasa sudah benar-benar kerasa perubahannya, keteladanannya, perubahan karakter siswa karena satu kurikulum ini, baru kalau mau mengganti kurikulum dengan yang lebih baik, dirasa yang lebih baik gitu, itu bisa. Harapan saya sih nggak terus-terusan ganti menteri, ganti pemerintahan, ganti kebijakan gitu. Jadi menurut saya lebih sering didorong oleh kebijakan negara gitu. Padahal idealnya kan oleh kebutuhan peserta didik, disesuaikan dengan kondisi nyata lapangan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7. Bagaimana desain pembentukan karakter PAI di pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kalau di pendidikan formal menurut saya itu jelas terstruktur karena ngikutin standar nasional. Pun pembiasaan-pembiasaannya itu lebih cenderung dianggap aturan sama anak-anak dibanding mereka merasa benar-benar menyentuh nilai keislaman gitu. Kalau di pendidikan informal itu ikut standar Kementerian Agama juga biasanya, tapi lebih fleksibel, nggak harus ngikutin banget gitu, bisa lebih mendalam pembiasaan-pembiasaannya, keteladanannya kayak di madrasah DTA, TPQ gitu. Biasanya lebih fleksibel, lebih sering pembiasaan sholat, baca Al-Quran bersama, murojaah bersama, seperti itu. Jadi nggak begitu seperti di pendidikan formal yang stuck banget harus ngikutin standar nasional. Kalau di informal bisa lebih fleksibel, lebih mendalam. Kalau di informal, di pendidikan keluarga justru jauh lebih fleksibel lagi karena nggak harus ngikutin standar siapa-siapa, cukup ngikutin standar keluarga sendiri, mencontohkan gitu. Biasanya justru yang paling membentuk karakter keagamaan anak ini di pendidikan non formal, di rumah, di keluarga. Karena apa? Karena anak ini biasanya lebih cenderung meniru daripada hanya mendengarkan teori-teori aja kayak di sekolah. Kalau di sekolah kan anak-anak ini menjalankan ibadah aja kadang itu karena mereka terikat aturan, bukan benar-benar tulus dari hati atau karena mereka meniru gitu. Kalau misalkan di rumah bisa karakternya lebih terbentuk di pendidikan keluarga non formal kalau mereka dicontohkan oleh keluarganya. Misalkan keluarganya ini sering berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara, mereka anak-anak akan cenderung lebih mudah juga pembentukan karakter baiknya ini karena sering melihat orang tuanya berbuat baik pada orang lain. Mereka akan meniru. Anak ini lebih sering niru daripada hanya ngedengerin teori. Kalau anak lihat orang tuanya nyontohin yang baik-baik, biasanya pembentukan karakter mereka akan jauh lebih baik gitu. Contohnya, anak yang orang tuanya sering sholat, anak yang orang tuanya sering berbuat baik, mereka juga akan dengan mudah mau melaksanakan sholat, terbiasa berbuat baik, berkata baik, gak berkata kasar, lemah lembut. Karena mereka apa? Karena mereka melihat, meniru kehidupan sehari-hari juga orang tuanya seperti itu. Maka mereka akan segan kalau ninggalin sholat, karena orang tuanya juga selalu sholat. Segan kalau berkata kasar, karena di rumah gak ada yang ngomong kasar. Orang tuanya pun selalu ngomong baik ke mereka, pelan-pelan, lemah lembut. Segan kalau berbuat jahat ke orang, karena yang mereka tiru, yang mereka lihat, pendidikan karakter di rumah itu juga keluarganya selalu mencontohkan yang baik-baik. Jadi mungkin itu perbedaannya. Kalau formal itu terstruktur, ngikutin standar nasional. Kalau informal lebih fleksibel, bisa lebih mendalam pembiasaan-pembiasaannya, seperti di MDA tadi, di TPA gitu. Dan kalau non formal justru jauh lebih fleksibel lagi karena gak ngikutin standar siapa-siapa, tapi justru yang paling bisa membentuk karakter keagamaan anak ini di non formal, di rumah. Karena mereka meniru, gak hanya mendengarkan teori-teori, tapi kalau keluarganya nyontohin,
mereka akan dengan senang hati meniru. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 10 mengenai kurikulum berbasis cinta. Nah, secara pribadi dan akademik, menurut saya kurikulum berbasis cinta ini sangat menarik dan relevan dalam pelajaran agama Islam. Kenapa? Karena pendidikan agama yang dibangun atas dasar cinta ini akan menumbuhkan kesadaran pada anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dengan penuh kesadaran, bukan karena keterpaksaan atau keterikatan aturan. Jadi kan kurikulum berbasis cinta ini kan pendekatan yang menempatkan kasih sayang, ramah, kelembutan, bukan kekerasan gitu kan. Namun selain dari kekuatannya tadi, kekuatan dari berbasis kurikulum cinta ini kan humanis, penuh kasih sayang, kelembutan. Jadi agama dikenalkan dengan pendekatan cinta, pendekatan yang penuh kelembutan. Anak-anak kan suka disayang-sayang, diramah-ramah gitu. Namun ada juga resikonya. Potensi resikonya apa? Potensi resikonya kalau berbasis cintanya tidak dipahami secara proporsional, secara seimbang, maka bisa jadi akan menurunkan kelonggaran-kelonggaran aturan, menurunkan penegasan-penegasan aturan juga gitu. Karena nggak semua anak akan cukup sadar dengan penuh kasih sayang, dengan pendekatan cinta. Beberapa anak kadang perlu tetap penegasan. Jadi kurikulum berbasis cinta ini dalam penerapannya juga perlu diseimbangkan dengan ketegasan-ketegasan agar anak-anak juga selain ngerasa disayang, mereka juga tetap sadar, tetap paham bahwa aturan itu perlu dijalankan dan tidak boleh untuk dilanggar gitu, bahwa itu tuh penting. Misalkan contoh penerapannya, ada anak buang sampah sembarangan. Kita lakukan dengan pendekatan kurikulum berbasis cinta, dengan rasa empati, kasih sayang, dan kelembutan, melalui dialog dengan dia atau dengan mereka, memberi nasihat bagaimana seharusnya membuang sampah yang benar itu, kemudian kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi juga diimbangi dengan ketegasan, harus buang sampah ke tempat sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Selain ditegur dengan penuh kasih sayang, anak juga diarahkan untuk membuang sampah tadi ke tempat sampah. Jangan hanya dibiarkan atau jangan hanya ditegur dengan lembut aja, tapi diarahkan juga, dikasih sedikit penegasan juga untuk tetap buang sampahnya ke tempat sampah. Pun untuk mengingatkan mereka menerapkan nilai-nilai Islam yang lain, sikap kejujuran, tidak boleh bullying, toleransi, dan sebagainya. Selain diberitahu dengan pendekatan cinta, juga diberi penegasan bahwa itu tuh perlu dilakukan, bahwa itu tuh nggak boleh dilakukan, seperti itu. Jadi harus seimbang supaya berbasis cintanya ini nggak menurunkan kelonggaran aturan atau nggak bikin anak-anak malah jadi malah jadi kurang nurut, seperti itu mungkin. Nah, mungkin sekian soal-soal yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila dalam menjawab soal-soal tersebut banyak kekurangan, banyak salah kata, banyak salah pemahaman, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.